yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Halo, ketemu lagi di channel Roti Manis bersama saya Willis. Teman-teman pernah nggak sih kepikiran, maksudnya waktu
di akhir hidup kita nanti, kita itu pengen dikenang sebagai seorang apa gitu ya. Ketika ditanya seperti ini, tentunya kita akan menyebutkan hal-hal yang baik. Oh, saya pengen dikenang sebagai orang yang menginspirasi, saya pengen dikenang sebagai orang yang baik dan lain sebagainya. Itulah yang kita sebut dengan nama baik yang kita tinggalkan. Di dalam Amsal 22 ayat 1, firman Tuhan berkata nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kekayaan atau pencapaian prestasi yang kita peroleh itu sifatnya sementara. Segala yang kita capai bisa habis. Prestasi yang kita dapatkan hari ini mungkin akan dikalahkan oleh prestasi orang lain yang lebih baik di waktu yang akan datang. Akan tetapi nama baik yang kita tinggalkan tidak dapat diambil dari kita. Kenapa? Karena nama atau nama baik itu melekat dengan identitas kita. Nama itu melekat itu dengan kita, dengan pribadi kita. Oleh sebab itu, nama menggambarkan tentang siapa kita. Pengkhotbah 7 ayat 1, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nama baik jauh lebih berharga daripada minyak yang mahal. Minyak bicara tentang sesuatu yang berharga. Minyak bicara tentang sesuatu yang bernilai, bertahan lama. Namun demikian, tidak dapat mengalahkan keharuman dari sebuah nama baik yang ditinggalkan oleh seseorang. Keharuman nama baik meninggalkan kenangan dan manfaat bagi kehidupan orang yang masih hidup. Nama baik bisa diperoleh dari reputasi dan juga prestasi kita. Tetapi tidak dipengaruhi oleh keadaan atau bahkan bayaran, reputasi dan perilaku kita harusnya tetap sama. Celakanya adalah cara kerja untuk mendapatkan nama buruk pun sama. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, jikalau kita melakukan hal yang baik, maka kita akan memperoleh nama baik. Tetapi jikalau sebaliknya yang kita lakukan yaitu segala hal-hal yang buruk, segala tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang tidak baik, itu pun akan melekat kepada kita dan kita jadi memiliki nama yang buruk di mata orang lain. Nah, pilihannya ada sama kita. Dalam dunia ini orang seringkali yang dipegang pedomannya adalah bahwa semakin tinggi pencapaian ataupun prestasi seseorang, dia akan semakin memiliki nama baik. Kenyataannya nggak demikian. Karena ada orang-orang tertentu, meskipun dia telah mencapai kekayaan atau prestasi yang tinggi sekalipun, itu semua bisa habis lenyap dalam sekejap. Itu semua bisa runtuh dalam sekejap. Entah karena ulah orang lain ataupun karena ulah diri sendiri. Kita dapat membangun nama baik bukan hanya dari reputasi ataupun dari prestasi. Tetapi kita bisa membangun nama baik kita dari relasi kita dengan Tuhan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ketika memiliki relasi dengan Tuhan, maka karakter kita, kasih kita, hikmat yang berasal daripada Tuhan itu akan melahirkan cara hidup yang baik, cara hidup yang benar, sehingga itu bisa membawa nama kita menjadi nama baik di hadapan orang lain. Reputasi yang kita bangun dari perbuatan baik saja nggak cukup. Jika perbuatan baik yang kita lakukan tujuannya hanya cuma membangun reputasi dan tidak berlandaskan kasih kepada Allah. Amsal 10 ayat 7 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kenangan akan orang baik merupakan berkat, tetapi orang jahat segera dilupakan. Dan uniknya adalah saking pentingnya sebuah nama, Tuhan bahkan sampai mengikatkan perjanjian dengan Abraham dan menjanjikan kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki nama yang masyhur. Dalam Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bukankah ini yang menjadi covenant perjanjian Allah kepada kita sebagai keturunan Abraham bahwa kita akan mendapatkan berkat dan salah satunya meninggalkan nama baik saat kita dipanggil pulang. Nama Abraham menjadi masyhur bukan karena namanya Abraham ya. Saya rasa kalau namanya menjadi masyhur semua orang pengen punya nama Abraham.
Tetapi nama Abraham menjadi masyhur karena apa yang dia sudah lakukan, yaitu ketaatannya, yaitu imannya yang besar itu kepada Allah, iman yang tanpa keraguan sedikit pun dia tetap mempercayai Allah, bahkan melampaui batas keterbatasan manusia, dia tetap mempercayai Tuhan. Dan oleh karena apa yang dia lakukan itulah, maka namanya menjadi nama yang masyhur bahkan sampai dengan saat ini. Nah, yang menjadi bagian kita sekarang adalah marilah kita terus membangun relasi sama Tuhan, sehingga pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, keputusan-keputusan kita akan melahirkan sebuah tindakan yang baik, sehingga dengan tindakan yang baik itulah kita sedang membangun nama baik kita, bahkan kita sedang mewariskan nama baik, khususnya buat keluarga kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi mari kita bersama-sama membangun nama baik yang didasarkan relasi kepada Tuhan. Sampai ketemu di channel Roti Manis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.